Manajemen PSS angkat bicara soal dugaan pengaturan skor. Presiden Direktur PT PSS Sleman, Gusti Randa angkat bicara terkait dugaan match fixing atau pengaturan skor yang menyeret Superlang Jawa. Kasus ini kembali mencuat ke permukaan seiring penetapan tersangka oleh Satgas Anti Mafia Bola Polri atas nama Fikit Waluyo pada Rabu 13 Desember 2023. Adapun barang bukti yang disampaikan oleh Satgas Anti Mafia Bola yaitu pertandingan antara PSS Sleman kontra Madura FC pada babak 8 besar Liga 2 2018. Laga ini berlangsung di Stadion Maguharjo Sleman 6 November 2018. Gusti Randa menegaskan, manajemen PSS Sleman tahun 2018 tak ada kaitannya dengan manajemen saat ini. Artis sekaligus mantan PLT Ketua Umum PSSI itu berujar, pihaknya enggan berkomentar terlalu jauh terkait dugaan tersebut. Dito Aryo Tejo sebut naturalisasi pemain diaspora tidak mematikan talenta lokal. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Dito Aryo Tejo menegaskan pemain diaspora atau keturunan Indonesia bukan untuk mematikan potensi pemain sepak bola lokal. Hal tersebut disampaikan oleh Dito Aryo Tejo dalam diskusi PSSI Pers bertajuk Naturalisasi Pemain, Mereduksi atau Memotivasi di Gedung Kemenpora Jakarta, Kamis 21 Desember 2023 sore waktu Indonesia Barat. Dito menyebut komitmennya bukan untuk mematikan pembinaan pemain muda di dalam negeri. Menurut Dito, pihaknya justru menggali potensi dari sumber lain. Dito Aryo Tejo kemudian menjelaskan kebijakan saat ini di Kemenpora telah berubah berbeda dengan dulu. Beberapa tahun lalu, program naturalisasi pemain tidak memandang mereka memiliki garis keturunan Indonesia atau tidak. Namun, saat ini kebijakan telah berubah dengan mencari pemain muda yang memiliki garis keturunan atau berhubungan dengan Indonesia. Timnas Indonesia U20 jalani pemusatan latihan di Qatar. Perjalanan panjang Timnas Indonesia U20 menuju Piala Dunia U20 2025 sudah dimulai. Dalam waktu dekat, skuad Garuda Muda akan menjalani pemusatan latihan di Qatar. Pemusatan latihan Timnas Indonesia U20 itu akan dimulai pada Jumat 22 Desember 2023. PSSI pun sudah memanggil 26 pemain. Mereka akan ditukangi sosok yang tak asing lagi, yakni Indra Safri. Selain sebagai persiapan awal menuju Piala Dunia U20 2025, skuad ini nantinya juga akan bertanding pada ajang Piala AFF U19 2024 dan kualifikasi Piala Asia U20 2025. Mayoritas pemain yang dipanggil dalam sesi pemusatan latihan kali ini tak asing lagi, kebanyakan dari mereka adalah alumni Piala Dunia U17 2023. Sebut saja Iqbal Gwijangge, Rizar Nurfiat, Kaviatur Rizky Afrizal, dan banyak lagi pemain yang lain. Tumbangkan Bayangkara FC, Persib U17 kampiun Nusantara Open 2023. Persib Bandung U17 keluar sebagai juara turnamen Nusantara Open 2023 setelah menang 1-0 atas Bayangkara Presisi FC U17 dalam laga final yang berlangsung di Garuda Yaksa Football Academy, Kabupaten Bekasi, Kamis 21 Desember 2023. Gol sematawayang Maung Nyora tersebut diciptakan M. Gausirowi pada menit ke-7. Pelatih Persib U17 Andri Wijaya mengakui kemenangan pasukannya lantaran kebersamaan di dalam tim, sehingga para pemain merasa nyaman dalam melakoni pertandingan. Sementara itu, Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat Teddy Cahyono sangat mengapresiasi dengan raihan juara di turnamen Open 2023. Sandy Walsh tampil Spartan dan catat 1 assist di Liga Belgia. Sandy Walsh bermain Spartan untuk KV Mechelen di Liga Belgia 2023-2024 sebelum bergabung dengan Timnas Indonesia untuk Piala Asia 2023. Sandy Walsh mendapatkan panggilan dari pelatih Timnas Indonesia Sintayong untuk pemusatan latihan di Turki pada 20 Desember 2023 sampai 6 Januari 2024. Sandy Walsh berlaga sejak menit awal tatkala KV Mechelen membantai Standard Ligue 3-0 dalam pekan ke-19 Belgian Pro League di AFAS Stadion Mechelen pada Kamis 21 Desember 2023 dini hari waktu Indonesia Barat. Sandy Walsh mencetak 1 assist untuk gol pertama KV Mechelen yang dibuat oleh Norman Besate pada menit ke-35. Sandy Walsh telah bertanding 18 kali untuk KV Mechelen di Liga Belgia, dengan 15 diantaranya sebagai starter. Bek berusia 28 tahun itu mencatatkan 1 assist dan 2 kartu kuning. Sandy Walsh masih akan membela KV Mechelen hingga akhir 2023, baru menyusul Timnas Indonesia dalam training camp di Turki. Para pelaku match fixing sepak bola Indonesia ditangkap Polri. Ada 3 terduga suap pengaturan skor pertandingan dan 2 pelaku match fixing yang ditangkap oleh Kepolisian Republik Indonesia Polri. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan bahwa tidak ada perilaku berbeda terhadap para pelaku demi membersihkan sepak bola Indonesia. Fikit Waluyo merupakan aktor intelektual di balik pengaturan skor pada Liga 2 2018. Dia resmi ditahan bersama 2 tersangka lainnya, Dewantor Hatmoyo Nugroho dan Kartika Mustiningtyas KM mulai Rabu 20 Desember 2023
usai menjalani serangkaian pemeriksaan sejak pagi. Pada pekan lalu, Rabu 13 Desember 2023, Satgas Anti Mafia Bola Polri telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka atas kasus match fixing di Liga 2 2018. Irjen Asep Edi Suheri selaku Kepala Satgas mengatakan bahwa ke-8 tersangka itu sudah termasuk 4 wasit dengan inisial K, RP, AS, dan R. Kemudian 1 orang asisten manajer klub berinisial DRN, 1 LO wasit berinisial KM, dan seorang kurir berinisial GAS yang masih berstatus DPO atau daftar pencarian orang. Imbas player Persebaya Surabaya resmi didenda 220 juta. Komdis PSSI resmi merilis hasil sidang yang dilaksanakan pada 18 Desember 2023 lalu. Salah satu hasil putusan adalah terkait Persebaya Surabaya. Tim berjuluk Bajul Ijo itu didenda 220 juta karena ada oknum supporter yang menyalakan flare di stadion. Sebanyak 12 flare dinyalakan di tribun utara Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, halaman jamu Persis Solo pada Rabu 13 Desember 2023. Beberapa flare tersebut pun dilempar ke depan tribun. Hal ini yang dinilai semakin memperparah hukuman Persebaya. Adapun pada laga tersebut, Persebaya bermain imbang 1-1 melawan Persis. Kemudian 8 poin hasil sidang Komdis PSSI 18 Desember 2023, sisanya berupa sanksi kepada pemain dan klub Liga 2. Kemenpora punya data 600 atlet diaspora untuk berbagai cabang olahraga. Program naturalisasi pemain diaspora belakangan gencar dilakukan. Justin Hubner menjadi salah satu sosok terbaru yang dinaturalisasi. Pemain keturunan Belanda itu diambil sumpahnya untuk menjadi WNI. Justin Hubner pun bisa membela timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Rupanya program itu tak hanya menyasar sepak bola saja. Banyak atlet diaspora lain yang saat ini terus dipantau kondisinya. Bahkan Kementerian Pemuda dan Olahraga RI memiliki data yang cukup menarik mengenai atlet diaspora. Jumlahnya bisa dikatakan sangat banyak, ada sekitar 600 atlet dari 14 cabur, baik itu sepak bola, basket, voli, dan lain sebagainya. Sintayong tanya soal salat setelah dengarkan ceramah. Sintayong dikenal sebagai pelatih yang respek kepada para pemainnya. Tahu tinggal di negara yang mayoritas warganya beragama Islam, Sintayong mempelajari budaya Islam sebelum resmi diangkat sebagai pelatih timnas Indonesia pada akhir Desember 2019. Hal itu dilakukan Sintayong agar mengerti dan tahu caranya menghormati orang yang beragama Islam, khususnya pemain timnas Indonesia. Karena itu Sintayong sebisa mungkin tak mau membenturkan jadwal ibadah dengan jadwal latihan para pemain timnas Indonesia. Penyebab Welper Jardim dan Amar Barkik tak dipanggil ke TC Timnas U20. Diketahui, Indra Safri memanggil 26 pemain untuk mengikuti TC Timnas Indonesia U20. Pemusatan latihan ini digelar untuk skuad Garuda Muda yang akan menghadapi sejumlah turnamen pada 2024. Deretan turnamen itu adalah Piala AFF U19 2024, kualifikasi Piala Asia U20 2025, dan tentunya Piala Dunia U20 2025 di Chile. Tetapi dalam daftar itu, tak ada nama Welper Jardim dan Amar Barkik yang memperkuat Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023. Indra Safri mengatakan kedua pemain itu tetap akan berkompetisi bersama klubnya masing-masing. Oleh karena itu, dia menilai kompetisi lebih baik dengan TC sekedar saja. Welper sendiri diketahui kini memperkuat klub Brasil, Sao Paulo U17. Sementara itu, Amar Barkik membela TSG 1899 Hoffenheim U17.